Aku makan je tepat na tahu nama kura pak di sengena meromo ikalasian. Ia na tu meromo na kena sogis. Betul tidak kira-kira? Balik igare. Ia kong ka tahu makan je pak di sengena na masalah tepat na meromo to si pakalasian. Si balikan na pak. Magai na sabaga degarin na pak. Jadi kong katau liwa acana na degarena ya titamui kong katau macam motor dena derena na lulu asubu. Inilah yang harus menjadi dasar kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Maka dai namo mabicu agagai nariku makanja itape ina makanja pahangin pigau wat itu malupo derajat kemuliaan yang kita dapatkan. Tapi namo malupo si dia aga-aga ipigau tapi makurangi tepe makurangi pak bisa saja sia-sia Bapak Ibu sekalian. Petuah bugis cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Illahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fi din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sitina jasi patara katan rasukru kamaraja tarisa raja kuasa napong Allah Ta'ala nasabak pamasena na niya kamasena na tu pada engkah hadir ribu lama lebih na pong Allah Ta'ala rigo angkana ki melo papole tan ratapot ta na niya tan rasukru maraja tarisa raja kuasa napong Allah Ta'ala sehingga amal ibadah yang kita lakukan ini karena iman dan rasa syukur di hadapan Allah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah dan berlipat ganda pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ala salabirna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasri pamasi nania salamakan minaz zulumati ilan nur. Jamaah masjid Nurul Yakin Lale Lama dan jamaah safari sholat berjamaah Kabupaten Pindrang yang alhamdulillah hari ini adalah putaran perjalanan safari dari masjid ke masjid ke putaran 809 semenjak berdirinya tim armada safari di Kabupaten Pindrang ini yang kurang lebih 17 tahun kita sudah berjalan dari masjid ke masjid. Alhamdulillah kita bisa berjuang bersama mencari ridha Allah, menebar kebaikan, memakmurkan masjid, mencari ilmu, mencari hidayah supaya kita semua bisa mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ala salabirna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasri pamasi dan nia salamakan minaz zulumati ilan nur. Jemaah masjid, jemaah safari insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Allah dalam Quran menjadi sebuah motivasi dan peringatan bagi kita semua, di mana Allah dalam Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipatarakkai darajatna
atau matapok nanaya to kepak disengangi beberapa derajat. Iro tepok di kekuatan terbesar. Kenapa? Karena iman itu menentukan langkah mencari sebuah hidayah atau menentukan sebuah langkah untuk bagaimana kita melakukan sebuah perintah. Itu namanya iman. Kalau ilmu itu adalah langkah mencari solusi dari sebuah proses hidup, Bapak Ibu sekalian. Ia naruh ampai maka dia puangi ni tahu makanja tepat nana makanja pak disangena ipatarakai derajatna beberapa derajat. Kajian ini menjadi sebuah alur, Bapak Ibu sekalian. Maka dairo pale ko makanja itepot na tawe na makanja to pak disangena ipatarakai derajatna. Berarti ada kalimat tersembunyi di balik itu. Jadi kong katau dia namakan ja tepokna pasti dia ni pataraka darajatna. Ya kong katau dia namakan ja pak disengena dia tu ni pataraka darajatna. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, iro tepok isi Bapak disengengi dia nawat di pasaran bahaya pak. Magina bahaya pasti ada resikonya. Ya kong katau makan ja tepok na masalah pak disengena agak akibatnya adalah biasanya ya kong makan ja tepok na tahu na masalah pak disengena marumo ikalasian. Ulangi kelima ni, ya kong makan ja tepok na tahu na makura pak disengena marumo ikalasian. Ia na tu marumo na kena sobis. Betul tidak kira-kira? Balik igare. Ia kong katau makanja pak disengena na masalah tepok na maromok to si pakalasian. Si balikan na pak. Magay na sabaga degarin na pak. Jadi kong katau liwa acana na degarin na. Ya titamui. Kong katau macam motor de nanderin na lulu asubu. Inilah yang harus menjadi dasar kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka dai namo mabicu agagai nariku makanja itepok ina makanja pahang ini pigau buat itu melupo derajat kemuliaan yang kita dapatkan. Tapi namo melupo si dia agaga ipigau tapi makurangi tepok makurangi pak disenangi bisa saja sia-sia, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bayangkan, di bulan Ramadan ini, kita berupaya maksimal mencari hidayah. Di bulan Ramadan kita berupaya mencari ridha Allah. Di bulan Ramadan kita berupaya mencari pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba igare. Di saat kita mengatakan mencari hidayah, tetapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, kita tidak menghargai ilmu. Kita tidak menghargai ilmu. Buktikan, Bapak Ibu, utanai mana gerik pikirata? Ia ko ustaz atau tomatua macarama, tajam-tajam pengimuka Pak deh. Tapi ko anak macarama, ijam pengimato. Tapi komega ni pasti manokok ni hati anak-anak sih dan seterusnya. Padahal apa yang disampaikan anak-anak itu adalah ilmu yang mungkin ilmu itu kita tidak pernah pelajari, tapi lewat mulut lidah anak-anak itu menyampaikan ilmu itu. Tapi karena kita tidak menghargainya dan kadang menganggap sepele apa yang disampaikannya menjadi sebab keberkahan hidayah itu tidak dapat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Padahal syarat mutlak yang namanya ilmu itu wajib dituntut, Pak. Itu yang sengi wajib dituntut. Ia kong katau
mak guru nadena tuntui alena untuk pintar, mak baca bawah nih Pak. Akhirnya kupurena baca dengan lepang. Ya. Paling-paling maka dia promo jauh baca nangis tapi ajides kada aga sana. Kenapa? Karena tidak dipaksa dirinya untuk tahu. Makanya dalam kaidah itu dalam hukum mengatakan kalau tuntutan menuntut berarti nanti puas kalau dapat. Itu Bapak Ibu sekalian, nanti puas kalau dapat. Nah ya apa namanya kata makoko pae ya ruya sange malah lupa disengeng menuntut ilmu ya ala kadarna manipa mega. Yang penting dapat ijazah. Sehingga terkadang menesa jurusanna etta paganasi kolang. Nah di sisa ni sepakai Pak. Ini sepakai. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya tidak ada prinsip mengatakan saya harus bisa, saya harus pintar. Kenapa harus demikian? Karena hidayah itu datang dari Allah. Ilmu itu cahaya dari Allah. Al-ilmu nurun cahaya. Dan ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, setiap duduknya kita mendengar sebuah majelis ilmu, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tahu sagena-genai atinna, sagena-genai watakalena, sagena-genai watuna. Ikhlaskan diri untuk duduk sejenak mendengar ayat-ayat Allah dibicarakan, maka mereka itulah orang-orang yang dimudahkan jalannya masuk surga. Itu Bapak Ibu sekalian. Siapa yang memberikan penjelasan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ini juga peringatan bagi kita semua. Karena menuntut ilmu itu wajib. Itu satu. Berarti kita tidak boleh memandang sebelah mata siapa yang mengajar, siapa yang menyampaikan ilmu itu. Kenapa? Karena bisa saja yang kita pandang sepele atau pandang rendah, justru disitulah mungkin kita bisa dapatkan hidayah. Ini jamaah safari insyaallah dimuliakan Allah, jamaah masjid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ingin capai Bapak Ibu sekalian? Kita ingin masuk surga. Kamu kira Pak De? Semua ingin mau masuk surga. Tapi kira-kira gampang tidak kita masuk surga kalau tidak tahu jalannya? Itu kan mustahil. Kalau kita tidak tahu jalannya. Oke, kita mengatakan salah satu penjaminan masuk surga apa? Dikala kita sudah mengatakan diri kita Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau hanya sekedar syahadah kita mau andalkan tanpa kita hati-hati dengan menjaganya, apa yang menghancurkan syahadat kita? Dikala kita syirik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Nah yang apa namanya syirik? Resiko luar biasa Pak. Kenapa? Karena Allah dalam Quran mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wong Allah Ta'ala dena dampengi dosana atau mapak duai, tetapi nak dampengi dosana lain-lainnya. Ini jamaah solat jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya apa namanya syirik? Terkadang hati kita kadang mengagungkan sesuatu yang menjadi sebab mengatakan andaikan bukan ini saya tidak selamat. Andaikan bukan ini saya tidak dapat keberuntungan. Ini sebuah risiko Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahadat ini harus dijaga baik-baik. Yang kedua, di saat kita mengatakan saya sudah salat, karena Rasulullah mengatakan apa? As-salatu miftahul jannah. Iro sampajangi goncinna suruga. Goncinna suruga. Tapi yang jadi masalah, di saat kita tidak bisa mempergunakan kunci ini dengan baik. Apa yang diinginkan kunci ini? Salah satunya diinginkan Allah. Di saat engkau salat, perbanyak ingat Allah.
Tanda ini gare. Ya kuma sempaja ki kega mega yingerang. Jama-jamang atau pengalatala. Iya. Mega ka apa kejadian makode? Ya kuma sempajangi jama-jaman ni ngerang. Tapi sana mak jama nalupai mas sempajang. Iya. Kan kata dari makor modelnya apa? Ya kuma sempajangi jama-jaman ni ngerang. Si sana mak jama nalupai mas sempajang. Mestina ya ko mak jama ki ingerati mak dai macawi betul. Mesti mas sempajaki matu. Tapi madari angka tahu gara-gara jamana nalupai mas sempajang. Tapi sisana mas sempajang nalupai sempajana jama-jamana ningerang. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, iya sempajang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ia sempajang Bapak Ibu sekalian mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini Bapak Ibu sekalian, disinilah persoalan semua dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena terkadang kita juga yang salat, tapi kadang kita juga khianat sama orang lain. Kita juga zalim terhadap orang lain. Ya, itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kunci yang seharusnya kita pegang baik-baik bisa dipakai untuk masuk surga tidak bisa terpakai. Kenapa? Karena kita yang sudah merusaknya, menghilangkan geriginya, menghilangkan modelnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di saat kita mengatakan saya berpuasa, yang seharusnya kaidah puasa itu apa kata Nabi? Dari hadis qudsi dijelaskan, as-sawmu li wa ajzibi. Ia tu puasa aduna puangi. Tanya nukta Pak. Harus dipahami nih Pak. Kita ini hanya berupaya menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum dan seterusnya. Tetapi yang namanya puasa bukan milik kita. Karena Rasulullah dalam hadis qudsi menjelaskan Pak, as-sawmu li, yaitu puasa anu kuna sepong Allah Ta'ala, wa ajzibi, yang memberi balasan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadi makanya itu kutuma puasa Pak, salah satu yang harus dihindari apa? Tidak boleh takabur tentang puasa Pak. Iya, tidak boleh takabur tentang puasa. Mohon maaf, biasa kata takabur gara-gara puasa deh, mikir mite kalimatna. Ya po iya. Majami to ni wasak di kode wa puasa po saning Kamis sih. Tanah iki gare. Sombong atau tidak? Ya. Jadi puasa itu minimal kalau memang kita mau ungkap minimal kalimatnya. Alhamdulillah syukur muka kasih nare muka watanga pun. Ule muka kasih ma puasa saning Kamis. Takabur kiga kumakero. Jadi ini hati-hatinya kalimat ini. Jadi kalimat ini yang membentuk jiwa, membuka wawasan kita tentang lafaz-lafaz tertentu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan hanya berserah diri kepada Allah lillahi ta'ala. Dan ada harapan kita. Karena salah satu puasa yang bisa memberi syafaat di yaumul kiamah. Kapan? Karena puasa punya pintu tersendiri. Di dalam surga nantinya Pak, puasa punya pintu tersendiri. Makanya supaya pintunya puasa kita bisa lewati, maka kita harus jaga puasa kita dengan baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita mengatakan saya berzakat, baik fitrah, zakat mal, atau zakat profesi kalau memang kita menjalankan yang zakat profesi. Bapak Ibu sekalian, intinya apa? Mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan harta. Ya. Dengan apa? Dengan rendah hati, memikirkan orang yang tidak punya, yang butuh perhatian, yang butuh bantuan dalam diri kita dari setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang hati kita rusak. Kenapa?
Kadang kita sombong riya, memberi sesuatu karena mau dikata, mau dibilang dan seterusnya. Padahal Allah hanya menilai keikhlasan kita, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah safari, jamaah masjid, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berupaya mencari hidayah dengan duduk dalam majelis ilmu, kita mencari rahmat Allah dengan berupaya memperbanyak kebaikan-kebaikan, baik pada diri, keluarga maupun orang lain, dengan harapan Allah merahmati kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di saat selanjutnya kita mencari ridha Allah dengan apa? Berupaya ikhlas menjalankan apa yang diperintahkan Allah, sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan, apa yang kita harapkan, pertama diterima di sisi Allah, yang kedua diberikan balasan berlipat ganda di sisinya, sehingga nantinya dalam timbangan Allah di yaumul hisab, insya Allah fa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Nigi tahu matana itimbangat decena na timbangat jana, ia to na tuto ya masai, insyaallah jaminannya surga. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Nasabak dito nak kadai puang nigi tahu degado sana isa surga pak. Agami pale nigi matana decena na jana. Jadi ya moro melo ya kuragai kira-kira. Makanya Bapak Ibu sekalian, iro komelo ki misangi timbangan na amalata kega mega dosa taga apalat taga dito na perlu timbangan daci kapa aga pelipaki tudam cinampo tutup ni matamu bukani atimu reke-reke ni alimu hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, reke-reke ni alimu supaya apa? Kita tahu, oh ini banyak, ini sedikit, ini kebaikan banyak, ini dosa sedikit, atau dosa banyak. Sesudah itu apa? Perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan ampunan, dan kesempatan kita ada 30 hari waktu dikasih atau 29 hari mencari ampunan Allah. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana upaya kita meminta ampun kepada Allah. Yang jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap usaha hambanya. Olehnya itu jamaah zuhur insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakini Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan adalah selama itu kebaikan, berarti itu adalah bekal keselamatan kita di yaumul qiyamah nantinya. Jadi makanya kita diperintahkan banyak fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya senge berlomba-lomba de tu melo nakala tawe pigau deceng ni apa ti di kalamata madare ko yolli ki ma pedece makadaki tarmiri tamatu loyolo mokko matu pi wacindrola, berarti dia mau berlomba namanya itu. Ya senge berlomba tidak mau kalah. Bayangkan di saat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melakukan perang, di saat mau perang dan itu musim panas Pak, maka Rasulullah memberikan tawaran kepada sahabat, siapa ingin menyumbangkan hartanya dipakai berperang. Maka di saat itu Umar bin Khattab dengan sebuah prinsip yang luar biasa dia katakan, saya akan kalahkan sumbangannya Abu Bakar, karena selama ini saya tidak ada yang saya bisa kalahkan ibadahnya Abu Bakar, sehingga saya mau kalahkan sumbangannya Abu Bakar. Walhasil Pak, Umar di saat sudah dibuka pendaftaran sumbangan untuk perjuangan perang Nabi Muhammad SAW, maka Umar langsung mengatakan,
saya serahkan hartaku 1/2. Ya, bayangkan 1/2. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah kadadena na mungkin nakalaega matu sumbangaku Abu Bakar. Sisan na nadapi gilian na Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sinin na goncin na waramparana na punay na surongan mana maka dia semua karena Allah. Terisilalona Umar maka dia demin matole kali Abu Bakar di Cina. Iya si tangga miwabiring Allah nak beri mana alena. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi iro sahabat-sahabat terdahulu Pak memberikan sumbangan tia ikalaega. Ya pun di madari mi maka dia kelimana wajar dia orang kaya, wajar dia memang ada. Itu sahabat-sahabat terdahulu tidak pakai kalimat itu, tapi dia berupaya menghilaskan apa dia mampu sehingga keberkahan hidupnya itu didapatkan, sehingga salah satu keberkahan yang dapatkan penjaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah safari, jamaah masjid insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak di tempat ini menjadi sebuah jalan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah, mendapatkan hidayah supaya kita dimudahkan jalan masuk surga. Dan semoga amalan-amalan kita berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya tutup, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan masjid, pegawai syara, jamaah masjid atas partisipasinya dan dukungannya sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena kami di balik punya tim Armada Safari Sholat Berjamaah khusus pembinaan keumatan, kami juga membangun pondok pesantren, sudah 3, pondok 1 di Carawali sana, pondok pesantren Tasbih Baitul Quran, Madrasah Sanawiyah, dan Tahfizul Quran. Di Salo, pondok pesantren Tasbih 2, Madrasah Aliyah, dan di Sidrap, pondok pesantren Tasbih 3, Tahfizul Quran. Dan kebetulan alhamdulillah di Sidrap kita sementara proses pembangunan masjid. Alhamdulillah, insyaallah selepas Ramadan kalau ada rezekinya kita lanjut dengan pembangunannya, mulai dari penimbunan karena cakar slop pondasi sudah selesai, sisa penimbunan dengan pemasangan batu merahnya lagi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di Pondok 2 sementara kita juga pembangunan pagar pondok pesantren yang kurang lebih 200 meter yang sudah selesai, baru kita rangka 60, yang sisanya baru naik batunya baru 50 cm, tapi sudah keliling semua Pak, cuma belum rampung. Minimal sudah ada batas pondok pesantren Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pondok 1 persiapan renovasi beberapa asrama santri Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ada sumbangan masuk dari hamba Allah. Kemudian ada dari Pak Dangki dari Cempa, Pak Arsyad dari Benteng, dan Ibu Haji Ainah dari Benteng, Pak Sabir dari Cibinta, almarhum ini. Pak Sabir, Pak Sabir ya Pak Sabir Cempa, almarhum. Ya, pembangunan masjid di Pondok 3. Kemudian hamba Allah dari Talabangi untuk almarhum Lasinangka, almarhum Muhammad Seng, almarhum Badaru, almarhum Haji Pubitara untuk pembangunan masjid. Kemudian almarhumah Kartini, almarhumah Syekh untuk pembangunan masjid. Kemudian Haji Jamila dari Tepo untuk timbunan masjid pesantren 3. Kemudian Ibu Surya dari Tepo untuk timbunan pesantren pondok 3. Kemudian untuk dari Haji Jamila untuk penghafal Al-Quran khusus santri yang tahassus. Kemudian dari Haji Andi Relang dari Labumpung untuk Petabase, almarhum Andi Marran, Andi Misbau, dan Andi Patapari. Karena ada yang menyumbang khusus untuk almarhum, kita bacakan Al-Fatihah, semoga arwah beliau semua diterima di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dijauhkan dari asap kubur dan dijauhkan dari asap api neraka. Dan ada yang menyalurkan rezekinya demi bersyukuri nikmat Allah dan berbagi untuk sesama.
kita bacakan Al-Fatihah, semoga diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang berlipat ganda dan dijauhkan dari musibah dan bencana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma hamna bil Quran, Allahumma dahil jannah bi syafatil Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tammin taksirana ya Allah wa jami'a ibadatina wa du'ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya rasa demikian, lebih dan kurang jurnalkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.